Ada suatu pagi yang sunyi di kota tua Toledo, Spanyol. Seorang wanita muda bernama Susana duduk terdiam di sudut perpustakaan yang remang. Ia seorang Katolik yang taat, sedang menyelami bait-bait puisi Rumi, penyair sufi dari Persia yang menulis dengan bahasa jiwa. Agamaku adalah cinta. Setiap hati manusia adalah rumah ibadahku. Hari itu, di antara rak-rak tua dan lembar-lembar kertas berdebu, Susana menemukan jembatan tak kasat mata antara dirinya dan dunia yang berbeda. Ia tak lagi melihat perbedaan keimanan sebagai tembok, melainkan sebagai warna dalam satu kanvas besar kemanusiaan. Ajaran agama lain tak terasa asing. Ia justru menemukan dirinya dalam gema kata-kata itu. Kini, di zaman kecerdasan buatan, pengalaman Susana tak lagi menjadi kisah pribadi semata. Ia menjadi gambaran dari potensi umat manusia hari ini. Pertama, artificial intelligence membuka akses lintas batas yang dulunya hanya bisa diimpikan. Kitab-kitab suci, ajaran mistik, hingga puisi-puisi kebijaksanaan dari Himalaya sampai Andes kini dapat dibaca dan dipahami dalam bahasa siapapun. Kedua, artificial intelligence memungkinkan kita menyibak kesamaan batiniah dari teks-teks yang tampak berlainan. Dengan analisis pola dan semantik, AI menunjukkan bahwa cinta, welas asih, dan keadilan adalah inti dari setiap jalan. Ketiga, teknologi tinggi memperdalam pengalaman rohani melalui keajaiban imajinatif. Dalam ruang virtual, seorang di pelosok Tanzania bisa menyelami atmosfer sakral Gereja Bizantium atau menghadiri malam takbiran di Masjidil Haram atau menghayati kebisuan di Vihara Tibet. Kini, di tengah derasnya inovasi, tibalah saatnya kita memandang agama sebagai warisan kultural milik bersama. Ajarannya bukan hanya untuk penganutnya, melainkan untuk seluruh pencari makna. Kita perlu universalisasi nilai-nilai suci, bukan demi mencairkan identitas, tapi untuk menyalakan api batin yang bisa menghangatkan siapa saja. Esoterika Forum Spiritualitas dilahirkan untuk itu. Untuk mempercepat spirit, menjadikan berbagai agama yang ada sebagai harta karun
milik bersama. Bersama komunitas lintas iman, Esoterika merayakan secara sosial Hari Besar Agama dan Kepercayaan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan. Kesimpulannya adalah bahwa praktek keagamaan warisan kultural bersama bangsa Indonesia adalah harmoni, ramah, toleran, adaptif, dan gotong royong, sesuai dengan karakter dasar bangsa Indonesia yang terbentuk dari hasil interaksi manusia Indonesia dengan alam semesta dan pengisinya dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Brahma Kumaris, Bahai. Buku Bapak Denny J.A. Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama memiliki suatu kehebatan, yaitu sangat berani dan mempunyai nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai universal. Ruangan-ruangan yang diciptakan oleh Esoterika memberikan kita inspirasi untuk maju dan tumbuh secara intelektual dan spiritual, serta berkontribusi untuk kemajuan transformasi masyarakat luas, karena kita semua dilahirkan mulia. Hari Rumi, juga Hari Emansipasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia. Semua manusia yang kini berkelana di muka bumi, kita berasal dari satu spesies yang sama, Homo sapiens. Karena itulah, persamaan kita sebagai sesama manusia jauh-jauh lebih tua, jauh-jauh lebih fundamental, lebih esensial dari aneka perbedaannya, termasuk perbedaan agama yang dipeluk. Sederhana saja menukik kita kepada fakta. Agama-agama yang sekarang ini hadir, paling tua usianya 2000 hingga 4000 tahun, namun Homo sapiens sudah hadir sejak 300.000 tahun yang lalu. Artinya, jika kita melihat umur Homo sapiens dalam timeline 300.000 tahun, maka hadirnya agama-agama sekarang yang dominan, ia hanyalah hadir di ujung 1,5% dari sejarah manusia. Bahwa memang persoalan tafsir itu memang persoalan yang penting sekali untuk kita bisa mengerti, ya. Dan di ujung tadi sangat menarik tentang pentingnya kita punya juga satu panduan bagaimana di dalam era sekarang ini kita bisa membuat satu tafsir yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya ulangi lagi ungkapan dari Denny J.A. ini. Agama-agama adalah warisan kultural milik bersama umat manusia. Saya merasa mendapat pencerahan. Kata-kata itu bernas. Kata-kata itu mengubah perspektif tentang hubungan antar agama yang selama ini cenderung dilihat dalam bingkai teologi atau keimanan. Bagi saya, kata-kata itu mampu menerobos tembok pembatas antar agama yang sudah terbangun berabad-abad. Kini, Esoterika Fellowship melangkah lebih jauh. Masuk ke kampus,
untuk menyemaikan spirit itu, 3 buku yang menjadi acuan dari Esoterika Fellowship. Pertama, Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama. Buku ini ditulis oleh Ahmad Gaus dan Budi Munawar Rahman yang meringkaskan pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google dan Artificial Intelligence. Kedua, Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence. Buku ini ditulis oleh Denny J.A. Ketiga, buku berjudul 10 Pesan Spiritual yang Universal dari Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama. Buku ini juga ditulis oleh Denny J.A. Workshop para dosen dari berbagai universitas dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang spirit ini. Bersama kita impikan dunia yang diperkaya oleh nilai spiritual dari aneka agama yang menjadi warisan kultural milik bersama.